Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon dalam menggali dan membahas toponimi dari beberapa daerah di kota Cirebon. Kali ini bersama saya Agus Gemblung, Mas Farihin dan Kang Didi Syekh, kita akan membahas daerah yang bernama Kesambi. Oke. Bagaimana Mas Farihin itu bisa disebut Kesambi? Oke. Menarik ya tentang Kesambi ini. Jadi setiap nama-nama tempat dan daerah memang selalu punya cerita di dalamnya. Dan setiap penamaan itu tidak jauh dengan nama pohon, tidak jauh dengan nama sosok tokoh, tidak jauh dengan nama peristiwa ataupun nama yang menjadi pekerjaan di wilayah itu. Nah, dalam hal ini kita akan membahas Kesambi gitu ya. Nah, Kesambi ini merujuk pada nama pohon. Jadi ada pohon Kesambi. Makanya orang-orang dulu itu menamakan suatu wilayah supaya tidak lupa, maka menyematkan ataupun menamakannya itu dengan nama pohon. Bahwa nama ini maka akan merujuk pada ini. Nama Kesambi akan merujuk kepada pohon, dan bukan hanya Kesambi. Banyak nama-nama wilayah yang lain yang memang nama pohon, misalnya Gebang, misalnya Majasem, ya, misalnya Warujaya, misalnya lagi Majapahit, itu selalu berhubungan dengan nama pohon. Termasuk Kesambi itu sangat erat kaitannya dengan nama pohon. Dan biasanya pohon-pohon ini tumbuh di tempat-tempat keramat. Di tempat-tempat keramat. Misalnya di Kesambi ada tempat keramat pemakaman Jabang Bayi. Ada komplek pemakaman yang di situ ada Anwaruddin Krian, Syekh Anwaruddin Kriani gitu. Nah, bisa jadi pohon-pohon itu atau pohon Kesambi itu banyak tumbuh di tempat-tempat keramat tersebut. Sehingga nama Kesambi selalu ditempatkan atau selalu tumbuh dan dialamatkan di sebuah tempat-tempat yang notabene adalah tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang disakralkan gitu. Oh begitu. Ya, kira-kira begitu. Kang Didi Syekh, ini Kesambi ini kira-kira ada nggak sih sesuatu yang historis itu di situ? Misalkan ada peristiwa apa di zaman apa sebetulnya? Baik. Di awal pendirian pondok pesantren di Gunung Jati dan kemudian Gunung Sembung, jadi pedukuhan Gunung Sembung itu ada bukit kecilnya, kemudian dinisbatkan jadi Gunung Sembung, itu tempat tinggalnya Sinuhun, dan di situ oleh Sinuhun sendiri dibangun menjadi sebuah taman sari, di mana di taman sari itu ditanam pohonan-pohonan yang hingga saat ini masih bermanfaat, terutama untuk pengobatannya. Seperti misalkan ada belimbing wuluh yang berfungsi untuk mereka-mereka yang sudah sekian lama tidak mempunyai keturunan, itu bisa ngambil di sana dan dikonsumsi. Dan ini saya empiris, udah 11 orang yang saya kasih dan alhamdulillah bisa sampai hamil ya, sampai punya keturunan. Nah, Kesambi pun sama. Jadi Kesambi, pohonan Kesambi yang ada, entah sekarang masih ada atau tidak ada, itu ditanam oleh Sinuhun sendiri. Makanya kemudian karena Sinuhun yang nanam, kemudian tempat itulah menjadi wilayah yang disebut Kesambi tadi. Gitu. Apa manfaat Kesambi misalkan? Yaitu untuk yang diabetes, yang gula ya. Itu silakan aja dengan daunnya yang direbus, dikonsumsi dari 3 lembar menjadi 1 gelas, dikonsumsi rutin, itu akan menjadi pemunah si gula darah itu. Seperti itu. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa di Caruban ini ada nama tempat dari pepohonan, dari peristiwa, dan pohon-pohon yang ditanam pun adalah pohon-pohon yang bermanfaat. Punya khasiat. Sampai sekarang punya khasiat seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, Mas Farihin tadi disebutkan bahwa ada beberapa tempat keramat atau dimakamkan Anwaruddin Krian. Anwaruddin Krian. Nah, itu apakah Anwaruddin Krian itu juga berdomisili di sekitar situ atau seperti apa?
Nah, saya pikir tempat komplek pemakaman Jabang Bayi dan komplek pemakaman Syekh Anwaruddin Krian itu tidak jauh dengan letak pohon kesambi itu sendiri. Kalau Jabang Bayi itu kan berhubungan dengan Sultan Komarudin II, yaitu Sultan Kanoman ke-7 berarti ya, di mana anaknya itu dikuburkan di situ, yang masih bayi ya, hasil pernikahan dengan Nona Delamor waktu itu dikuburkan di Jabang Bayi. Kemudian Syekh Anwaruddin Krian sendiri, beliau sempat tinggal di situ, di sekitaran Jabang Bayi itu, yang kemudian beliau juga dimakamkan di Jabang Bayi, di dekat komplek pemakaman Jabang Bayi. Nah, siapakah Syekh Anwaruddin Krian yang dimakamkan di Kesambi ini? Beliau merupakan pengamal tarekat Syatoria, guru dari Mbah Soleh Benda Kerep, yang sebelumnya pernah kita bahas tentang Benda Kerep itu. Sekaligus Anwaruddin Krian ini adalah menantu dari Kiai Muta'at, menantu Kiai Muta'at, yaitu ayah dari Nyai Khalifah yang kemudian menurunkan Mbah Soleh Benda Kerep itu sendiri. Maka keberadaan Anwaruddin Krian yang berada di situ otomatis tidak bisa lepas dari tempat keramat di mana pohon kesambi itu ditanam. Nah, makanya orang-orang dulu itu selalu membuka hunian ataupun bertempat tinggal di mana tempat-tempat itu yang dulunya punya cerita sejarah di dalamnya. Maka keberadaan pohon kesambi itu yang ditanam oleh Sunan Gunung Jati merupakan tempat kembalinya Anwaruddin Krian, karena di situ dulu pernah ada pohon kesambi yang ditanam oleh Sunan Gunung Jati, dan kemudian tempat itu menjadi tempat tinggalnya sekaligus tempat makamnya. Jadi orang-orang dulu misalnya tempat tinggal itu akan berubah jadi pemakaman. Oh, gitu ya. Sunan Gunung Jati tinggal di Gunung Sembung, kelak Gunung Sembung itu akan menjadi makamnya di situ. Rasul pun seperti itu di Masjid Nabawi yang kemudian menjadi makamnya juga di situ, rumahnya, makamnya ya di situ. Jadi orang-orang dulu selalu seperti itu. Talun misalnya anaknya Pangeran Cakrabuana, Pangeran Cirebon, tinggalnya di situ, makamnya pun di situ. Maka tempat-tempat keramat itu selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh keramat juga, dan tempat keramat selalu ada pohon-pohon, dan pohon kesambi itu merupakan pohon yang tumbuh di setiap tempat-tempat keramat. Salah satunya adalah di Jabang Bayi. Oh, gitu. Barangkali ada yang bisa ditambahkan kan Didi tentang kesambi, pohon kesambi atau ya wilayah kesambi ini? Ya pasti bahwa Kesambi wilayah keramat tentunya ya, dan bisa dibuktikan adanya makam panjang di sana, dan juga ada petilasan lain yang misalkan kalau misalnya si Nuhun ke sana kan tidak mungkin tidak melakukan namanya diskusi dan apa gitu, dan biasanya tempat-tempat si Nuhun inilah yang menjadi keramatnya sebetulnya di situ. Apalagi itu letaknya kan berarti dekat dengan Kuta ya, dengan Kuta Saruba itu sendiri gitu kan. Berdekatan sekali. Berdekatan sekali. Oke. Baik sahabat Nusantara, tadi kita berbicara tentang Kesambi, yaitu sebuah wilayah di Kota Cirebon yang ternyata juga mempunyai sejarah yang menarik. Nantikan perjalanan kami selanjutnya untuk menggali toponimi dari beberapa daerah di Kota Cirebon. Jangan lupa komentar, subscribe, dan tombol lonceng dibunyikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.